Apa yang pertama kali kalian pikirkan setelah mendengar kata bioteknologi? Tanaman transgenik, kloning pada domba, atau malah Spiderman yang menjadi manusia kuat karena digigit laba-laba? Oke, dari istilah tadi, bioteknologi itu kelihatannya serem-serem dan mainan ribetnya ilmuwan di laboratorium. Padahal, bioteknologi ini bisa kita temui dan tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tempe. Nah, sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi merupakan cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dalam proses produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa yang digunakan oleh manusia. Bioteknologi memiliki dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memiliki 3 karakteristik, yaitu alat dan cara yang digunakan masih sederhana, penggunaan makhluk hidup secara langsung, dan hasil serta produktivitasnya sebagai proses alamiah. Adapun penerapan bioteknologi konvensional yaitu yogurt, roti, tempe, kecap, nata de coco, dan keju. Bioteknologi modern memiliki 4 karakteristik. Alat dan cara yang digunakan lebih kompleks, harganya lebih mahal, memakai prinsip rekayasa genetika, dan memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Adapun penerapan bioteknologi modern dalam berbagai bidang, terdapat bidang kesehatan, pertanian, industri, dan peternakan. Selain itu, bioteknologi modern juga bisa diterapkan di bidang pangan. Berikut merupakan contoh hasil penelitian biotransformasi asam lemak pada FOO dan sunflower seed oil terhadap produksi lakton oleh Yeast Yarovia Lipolytica JCM 2320. Lakton merupakan senyawa ester dengan rantai hidrokarbon siklik yang memiliki wewangian manis, creamy, dan peach. Produksi lakton dapat dilakukan dengan melihat beberapa kondisi. Yang pertama, penggunaan media produksi. Pada hasil penelitian, produksi lakton berasal dari proses biotransformasi asam lemak pada FOO dan sunflower seed oil dengan bantuan enzim lipase oleh Yeast Yarovia Lipolytica. Yang kedua, teknik kultivasi. Lakton diproduksi menggunakan proses fermentasi modern. Produksi lakton dapat dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama, menumbuhkan mikroorganisme Yeast Yarovia Lipolytica. Yeast Yarovia Lipolytica ditumbuhkan selama 72 jam menggunakan alat inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius. Yang kedua, fermentasi pada media produksi lakton. Fermentasi dilakukan selama 192 jam dengan suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan 250 rpm. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan alat shaker inkubator. Yang ketiga, pengamatan mikroskop Yeast Yarovia Lipolytica. Pengamatan morfologi yeast dilakukan untuk mengetahui asam lemak yang telah diabsorpsi dengan melihat adanya badan lipid yang terbentuk. Yang keempat, analisis GC-MS. Setelah proses fermentasi selesai, dilakukan analisis senyawa menggunakan GC-MS. Senyawa yang dihasilkan yaitu 4-hidroksi-dekanoik asid. Senyawa tersebut diperoleh dari proses biotransformasi asam resinoleat dari FOO dengan melalui proses hidrolisis dari enzim lipase dan pemendekan rantai pada proses 4 kali beta oksidasi. Sunflower seed oil tidak menghasilkan senyawa lakton karena nutrisi yang dimiliki kurang untuk mendukung pertumbuhan yeast. Manfaat bagi keberlangsungan hidup kita di masa depan, bioteknologi dapat membantu mengatasi banyak masalah global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penyakit menular. Nah, jadi sekarang kalian sudah lebih tahu kan mengenai konsep, jenis, dan penerapan bioteknologi.